Yuk kita lanjutkan lagi bosku, semoga semua sehat dan bahagia selalu. Amin. 21. Pengakuan Leon tentang pernikahannya yang terancam batal membuat Rindu merasa bersalah. Dia jadi berpikiran negatif, jangan-jangan pernikahan itu batal karena kemunculannya bersama Milea. Kalau memang alasannya karena itu, bukankah dia sudah menghancurkan dongeng wanita lain, sama seperti yang dulu pernah dialaminya? Milea naik ke kasur dan ternyata sudah bersama Leon. Gadis kecil itu tampak menikmati kasur empuk milik tantenya, Valen. "Lea, lihat mama kamu bengong," kata Leon seraya menunjuk Rindu yang tengah melamun sembari menatap keluar jendela. Lea melihat sang ibu, lalu menoleh ke arah Leon dan tersenyum. "Ayah, gimana kalau ayah kagetin ibu? Ibu suka melamun, biasanya Lea yang kagetin. Sekarang, ayah aja yang kagetin ibu biar Lea lihat dari sini," usul bocah itu sembari memainkan matanya. Mendengar usulan Lea, Leon pun jadi memiliki ide untuk mengusili mantan sekretarisnya itu. Dengan mengendap-endap, Leon mendekati Rindu dan langsung mengejutkannya seperti keinginan Lea. "Dor!" Secara refleks Rindu memejamkan mata dan menutup kedua telinganya dengan kedua telapak tangan. Milea tertawa senang melihat ibunya terkejut. Sementara Rindu malah menatap Leon dengan dada berdebar keras. "Leon," pekik Rindu dengan kesal, "kayak anak kecil aja sih." Leon juga menatap Rindu dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada perasaan sesal, cinta, marah, kecewa, dan terutama rasa rindu yang sangat dalam. Seandainya saja dulu dia lebih peka dan memahami Rindu, pasti sekarang wanita itu sudah menjadi istrinya, belahan jiwanya. Leon mendekatkan wajahnya pada Rindu. Ada tembok yang sangat besar dan tinggi yang memisahkan mereka, yang sayangnya baru mulai Leon runtuhkan. "Leon, kamu ngapain?" tanya Rindu saat wajah Leon semakin mendekat dan embusan napas laki-laki itu bisa ia rasakan. Leon seketika tersadar dan dia pun memundurkan wajahnya dari Rindu. "Ah, enggak apa-apa, maaf aku pikir ada semut di dekat mata kamu." Leon menghela napas panjang, lalu berbalik badan dan menghampiri Lea di kasur. "Sayang, ayo tidur," katanya mau istirahat. "Ibu, ayo sini kita tidur bertiga," seru Lea sambil menepuk kasur beberapa kali. Bocah itu ingin merasakan kehangatan keluarga dengan tidur di kasur yang sama bersama ayah dan ibunya. Rindu menatap Lea dan Leon bergantian. Tentu saja ini sangat canggung dan menakutkan. Dia harus berbaring di atas kasur yang sama dengan orang yang dulu pernah menodainya. "Lea sama ayah aja ya. Ibu mau beresin baju sekalian nyuci," tolak Rindu. "Nanti aja, ibu beres-beresnya. Lea cuma mau tiduran sama ayah sama ibu sebentar aja kok." Mata Lea tampak sayu, dia memohon agar ibunya mau menuruti keinginannya yang sederhana itu. "Rindu, kalau kamu keberatan, biar aku aja yang keluar," kata Leon yang kemudian bangun dan hendak turun dari ranjang. "Ayah sama ibu kenapa sih? Memangnya Lea nggak boleh ya peluk ayah sama ibu sebelum Lea tidur?" "Kenapa sih, Bu? Kata teman-teman Lea mereka tidurnya sama ayah sama ibu mereka, kenapa Lea nggak boleh? Kenapa ibu nggak suka sama ayahnya Lea?" Lea pun menangis terseduh dan menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangan. Dia sangat sedih karena setelah bertemu ayah, semua ekspektasi yang ada dalam bayangannya tidak bisa terwujud dengan mudah. Lea hanyalah anak kecil yang menjadi korban dari kesalahpahaman kedua orang tuanya. Dengan berat hati, Rindu mendekat ke arah kasur dan memeluk Lea. "Lea, maafin ibu." "Iya, ibu sayang sama Lea. Maaf ini terlalu mengejutkan buat ibu, sayang. Maafin ibu ya, Lea." Leon ikut memeluk Lea meski hanya terkena sebagian kecil tubuh putrinya itu, karena dia tidak mau membuat Rindu salah paham. "Maafin ayah juga, Lea. Maafin aku, Rindu." "Rindu, Lea, aku akan menciptakan keluarga bahagia untuk kalian. Hubunganku dan Wilona akan aku akhiri hari ini. Melihat kamu menangis membuat hati ayah sangat sakit, Lea. Jauh lebih menyakitkan dari luka apapun. Ayah akan terima apapun konsekuensinya biar ayah bisa mendapatkan ibumu." Bersambung 22. Rindu dan Leon menemani putri mereka tidur. Keduanya sama-sama diam membisu sampai Lea benar-benar lelap dalam mimpinya. Setelah memastikan Lea tidur nyenyak, Rindu turun dari ranjang dengan hati-hati dan menyibukkan diri. Dia harus membereskan perlengkapan yang mereka bawa pulang dari rumah sakit. "Rindu, aku mau bicara," kata Leon dengan suara lirih,
yang kemudian melirik putrinya yang sudah tertidur lelap. Rindu menatap laki-laki itu dengan bingung. Ekor matanya melihat ke arah Leon yang berjalan meninggalkan kamar, lalu dia mengikuti mantan bosnya itu. Mereka pun duduk di balkon dan mulai berbincang. "Mau bicara tentang apa?" tanya Rindu setelah duduk bersama Leon. "Ayo, kita menikah," ajak Leon dengan serius. Ekspresi wajah Rindu seketika menjadi tegang. Wanita itu terdiam karena kata-kata Leon barusan. Sebelumnya dia sudah mendengarkan keinginan Milea yang ingin memiliki keluarga yang utuh, tetapi tetap saja itu mustahil dilakukan, mengingat hubungan Leon dan Rindu adalah hubungan yang rumit. "Kenapa tiba-tiba ngajakin nikah? Kalau kamu mau menikah, ya menikah saja. Aku masih bisa nanti-nanti. Aku mau fokus buat kesembuhan Lea," jawab Rindu pura-pura tidak memahami apa maksud Leon. "Kamu yang nikah sama aku, Rindu. Seperti keinginan Lea, sejujurnya, perasaanku ke kamu juga masih sama. Pernikahanku dengan Wilona juga nggak ada harapan karena ayahnya nggak bisa menerima Lea." Leon menarik tangan Rindu dan menggenggamnya dengan kuat. Namun, wanita itu langsung menarik tangannya dari Leon. "Selesaikan saja dulu urusan kamu, baru bicarakan ini. Selagi status kamu masih tunangan orang, jangan bahas masalah hubungan sama aku." Rindu langsung meninggalkan ayah Lea itu begitu saja. Sementara Leon hanya bisa menghela napas berat dan menatap kepergian Rindu. "Baiklah, Rindu, besok aku akan akhiri semuanya," gumam Leon sembari mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Sementara itu, Rindu menerima telepon dari Evans yang baru pulang syuting. Dia tampak lebih antusias dengan laki-laki bujangan itu daripada bicara dengan Leon yang merupakan calon suami orang lain. "Lea udah boleh pulang kok, Mas. Kondisinya udah nggak drop lagi. Tapi, dia masih suka ngeluh sama rambutnya yang rontok," kata Rindu yang kini sudah semakin dekat dengan Evans. "Nanti kalau aku ke sana, aku bawakan rambut palsu ya. Dia pasti suka. Hairstylist aku pasti paham masalah begini," balas Evans. Rindu mengguk dan tersenyum. Hal itu tentu tidak bisa dilihat oleh Evans, tetapi Leon melihatnya dengan sangat jelas. "Lea pasti suka, tapi, kalau kamu sibuk, jangan buru-buru ke sini, Mas. Jadwal kamu kelihatannya padat banget." Dua orang berlawanan jenis itu saling mengobrol dan membuat kuping Leon terasa panas mendengarnya. Dia langsung meninggalkan apartemen Valen dan pulang ke apartemennya sendiri. Leon sudah berada di rumah orang tua Wilona, bersama kedua orang tuanya, Zain dan Dera. Tujuan mereka datang, jelas untuk membatalkan pernikahan yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Wilona menatap Leon dengan air mata yang bercucuran membasahi wajahnya. Bertahun-tahun ia berusaha mendapatkan hati laki-laki itu, tetapi nyatanya takdir tetap tidak mengizinkan mereka bersatu. "Jadi, maksud kedatangan kami untuk membatalkan pernikahan Leon dan Wilona. Seperti yang kita ketahui bersama, Leon sudah memiliki anak dengan wanita lain, dan itu mempengaruhi kehidupannya," kata Zain saat menjelaskan tujuan mereka datang. "Kami menerima keputusan ini Pak Zain. Bagi kami, lebih baik batal menikah daripada terjadi hal yang tidak diinginkan setelah menikah," balas Papi Wilona. "Wilona, kembalikan cincinnya," perintah laki-laki itu. Wilona terisak, dia tidak rela melepaskan cincin itu, tetapi sang ibu akhirnya membantu melepaskan cincin berlian itu dari jemarinya. "Kak Leon, apa kamu nggak mau memperjuangkan aku?" tanya Wilona dengan isak tangis yang mengiringi suaranya. "Aku udah berusaha keras sampai detik ini untuk dapatin hati kamu, apa kamu nggak bisa lihat perjuangan aku selama ini?" "Wilona, aku minta maaf karena aku tidak berdaya. Aku sendiri takut salah mengartikan perasaanku. Dari awal kamu juga tahu siapa yang aku cintai. Dan sekarang dia kembali dengan membawa anakku. Jujur, itu membuat pikiranku sangat kacau, dan aku menyadari perasaanku ke dia itu nggak pernah berakhir. Aku minta maaf sama kamu, tapi kamu nggak perlu balikin semua yang udah aku kasih. Kamu bisa jual itu, atau kamu buang saja biar kamu nggak ingat-ingat aku lagi." Mendengar kata-kata putranya yang begitu tegas, Dera merasa sangat kasihan pada Wilona. Gadis itu pasti sangat hancur sekarang, tetapi masa depannya mungkin akan lebih baik. Sementara Rindu jauh lebih menyedihkan dari Wilona karena melahirkan anak di luar perkawinan. Hal itu pasti akan membuatnya dipandang sebelah mata. "Tapi aku nggak bisa," gumam Wilona sembari memandangi sepasang cincin yang kini kembali tersimpan di dalam kotak. "Nak,
Leon, kami tidak bisa menerima cincin itu. Lebih baik kalian simpan sendiri. Papi Winona menyerahkan cincin pertunangan itu kembali ke tangan Leon. Dengan begitu, pertunangan Winona dan Leon sudah batal secara resmi. Asteris asteris. Asteris asteris. Leon kembali ke Singapura setelah menemui Winona. Dia memanfaatkan hari liburnya ini untuk mengajak Rindu dan Lea jalan-jalan ke tempat patung Merlion seperti yang diinginkan oleh Lea. Rindu membuka pintu dan melihat Leon muncul dengan wajah tampannya yang tertutup topi hitam. Tidak seperti kemarin-kemarin yang sangat rapi dengan balutan jas. Kita siap-siap pergi ya, kata Leon saat Rindu membuka pintu untuknya. Pergi kemana? Tanya Rindu dengan bingung. Leon merasa gemas dengan ekspresi Rindu yang terlihat bingung. Dia mendekatkan tubuhnya pada wanita itu hingga membuat Rindu terjebak di antara Leon dan tembok apartemen. Kita akan ke Merlion. Aku pikir kamu masih cekatan dan mengerti jalan pikiranku seperti dulu, Rindu. Kemana sekretarisku yang sangat sigap dan cepat tanggap meski hanya melihat ekspresi wajahku saja. Jantung Leon berdebar sangat kencang, sedangkan Rindu memejamkan mata dengan dada naik turun. Saat mencium parfum Leon, wanita itu kembali terbayang-bayang dengan malam yang membuatnya ternoda. Leon malah mendekatkan wajahnya pada Rindu saat wanita itu memejamkan mata. Rindu, bolehkah aku menciummu? Bersambung. 23.9 bibir Leon semakin mendekat pada bibir Rindu dan aroma parfumnya pun semakin kuat tercium di hidung wanita itu. Tanpa bisa ditahan, setetes air lalu keluar dari mata Rindu, tepat saat bibir Leon mendarat di bibir wanita itu. Kedua benda kenyal itu hanya bersentuhan karena Leon tidak melakukan hal lebih pada mantan sekretarisnya itu. Dia hanya terbawa perasaan dan terlalu merindukan Rindu. Tiba-tiba, tanpa terduga Milea muncul dan mengejutkan mereka berdua. Bocah itu tidak menyadari apa yang sedang ayahnya lakukan pada sang ibu. Ayah, ibu, panggil Milea dengan wajah bahagia. Leon memundurkan wajahnya menjauh dari Rindu. Sementara itu Rindu mulai membuka mata dan melihat wajah Leon. Maaf, Rindu. Jantung Leon berdebar keras dan dia langsung berbalik badan untuk menetralkannya. Ayo bersiap ke Merlion, kata Leon sembari berjalan menghampiri sang putri yang tampak berseri-seri. Leon menggendong Milea untuk mengalihkan pikirannya. Sementara Rindu masih sangat syok karena perlakuan Leon yang tiba-tiba menciumnya. Ibu, jangan bengong. Ayo, kita siap-siap berangkat, teriak Milea yang kini sudah berada di gendongan sang ayah. Rindu masih mematung, dia memegangi bibirnya, bekas kecupan Leon dan seketika menjadi kesal. Seenaknya aja cium-cium orang. Emang dia pikir, dia siapa? Rindu masuk ke kamarnya untuk bersiap pergi. Sementara Leon dan Milea tampak saling berbisik entah membahas apa. Tak berapa lama, Lea dan kedua orang tuanya sudah siap pergi berlibur ke tempat yang sudah lama diidam-idamkan oleh Lea. Leon mengeluarkan kursi roda dari mobil, tetapi Lea langsung melayangkan protes keras. Ayah, Lea nggak mau naik itu. Lea malu. Melihat wajah sedih Milea, Leon jadi tidak tega. Namun, Rindu bersikeras kalau Lea harus duduk di kursi roda demi kebaikannya. Kalau kamu kecapean, nanti gimana, Lea? Kalau nggak mau di kursi roda, kita pulang aja. Ibu nggak mau kalau nanti kondisi kamu memburuk karena kecapean, sahut Rindu yang tetap mengeluarkan kursi roda itu dari mobil Leon. Leon berada di tengah-tengah antara Lea dan Rindu. Kalau melihat ekspresi wajah Lea yang tampak memelas, dia sendiri menjadi tidak tega dengannya. Namun, yang dikatakan Rindu juga ada benarnya. Rindu, gimana kalau Lea aku gendong aja? Mungkin dia nggak nyaman kalau dilihat orang-orang pakai kursi roda, kata Leon berusaha menengahi perselisihan antara dua wanita kesayangannya itu. Rindu melirik Leon dengan tatapan tajam. Dia masih kesal karena ciuman paksa yang dilakukan Leon tadi. Akhirnya, dia pun memiliki ide untuk membalas pria menyebalkan itu. Ya udah, gendong aja. Tapi, kakinya Lea nggak boleh sampai nyentuh tanah, balas Rindu dengan ketus. Walaupun Lea sedang sakit dan berat badannya berkurang, tetapi gadis kecil kesayangan Leon dan Rindu itu tetap saja akan membuat punggung yang menggendongnya akan terasa remuk. Siap, aku pastikan kakinya Lea nggak akan menyentuh tanah, kata Leon percaya diri. Dua orang yang belum menjadi pasangan itu, akhirnya meninggalkan kursi roda Lea di mobil. Mereka bertiga tampak menikmati kebersamaan, dan Rindu menekan perasaan marahnya pada Leon demi Lea. Ayah,
Merlion itu kan singa setengah ikan, apa Merlion itu anaknya Putri Duyung sama singa? Kok bisa sih? Yah, singa sama duyung menikah. Tanya Lea setelah memperhatikan lebih jauh bentuk patung yang mengeluarkan air itu. Mungkin aja, sayang, jawab Leon yang tidak memiliki ide sama sekali untuk memberi penjelasan masuk akal pada Milea. Tapi, namanya mirip ayah ya, Leon. Oh iya, ayah. Dulu ayah sama ibu gimana bikinnya Lea dulu? Pertanyaan Lea membuat Leon dan Rindu saling bertatapan. Entah bagaimana caranya menjawab pertanyaan dari gadis kecil itu. Itu, Milea jangan tanya hal yang aneh-aneh. Kita fokus sama liburan aja ya, sahut Rindu mengalihkan pembahasan. Namun, lagi-lagi Leon menatap Rindu dan perasaannya semakin dalam. Laki-laki yang tengah menggendong anak perempuannya itu lalu berkata, Lea, ayah dulu sayang banget sama ibu. Makanya, jadinya Lea yang cantik banget. Ayah sama ibu, bikin kamu dengan cinta. Terima kasih ya, kamu udah lahir. Leon mengecup kening Milea dengan tulus. Dia yakin, Milea hadir untuk mewujudkan keinginannya menikah dengan Rindu. Bersambung 24. Kata-kata Leon begitu tulus saat mengatakan perasaannya. Laki-laki berparas tampan itu masih menatap Rindu yang tengah memikirkan sesuatu. Sepertinya, pernyataan Leon tadi membuat ibunda Milea itu merasa malu dan membuang muka. Dari dulu Leon selalu mengatakan perasaan cintanya, walaupun dia sangat tahu bahwa laki-laki itu sering bergonta-ganti pacar dan dia beberapa kali kerepotan mengurusnya. Bagi Rindu, kata-kata cinta yang keluar dari mulut Leon hanya bualan saja. Kata itu juga diucapkan untuk wanita lain, makanya Rindu tidak mau berekspektasi tinggi dengan Leon saat itu, apalagi Rindu sudah pernah gagal menikah dan diharapkan mendapat pasangan yang serius. Ayo kita foto di sana. Tunjuk Rindu pada jembatan pendek tempat orang-orang mengambil gambar patung itu dengan lebih dekat. Tanpa menunggu jawaban Lea dan Leon, Rindu sudah berjalan lebih dulu. Sementara ayah dan anak itu mengekor di belakang mereka. Rindu hanya fokus dengan tujuannya membuat Milea bahagia, sedangkan Leon memanfaatkan setiap momen untuk mencuri perhatian Rindu. Laki-laki itu sekarang sudah sangat yakin untuk lebih memperjuangkan Rindu agar menjadi miliknya. Beberapa waktu berlalu, Rindu mengajak mereka untuk pulang karena hari sudah mulai siang dan matahari juga semakin terik. Tapi Lea belum puas jalan-jalannya. Ibu, ayah. Milea merengek dalam gendongan Leon. Sebenarnya pundak Leon juga sudah mulai terasa pegal dan dia setuju dengan keputusan Rindu untuk pulang. Namun, melihat putrinya yang masih ingin bermain membuatnya merasa tidak tega juga. Kapan-kapan kita pergi lagi ya, sayang. Sekarang udah siang, kita semua harus istirahat dan makan. Ayah juga banyak kerjaan, balas Rindu dengan tegas. Lea terus merengek, membuat Leon akhirnya ikut angkat bicara. Gini aja deh, Lea harus sembuh dulu. Setelah Lea sembuh, nanti Lea mau apa aja akan ayah kasih. Mau liburan kemana aja, akan ayah temenin. Tapi Lea harus sembuh dulu. Gimana? Milea membuang muka, persis seperti yang dilakukan Rindu tadi. Dia melirik ibunya sebentar, lalu mengangguk dengan bibir mengerucut. Oke, sekarang kita pulang. Ibu harus masak buat makan siang, kata Rindu memutuskan. Tiba-tiba saja, Leon menarik tangan mantan sekretarisnya itu dan berkata, "Gak usah masak. Hari ini kita makan di luar aja. Gimana?" "Setuju," sahut Milea dengan antusias. Leon langsung mengajak anak perempuannya itu untuk tos dan menciumnya dengan gemas. 1 lawan 2, mau tidak mau Rindu akhirnya pasrah dan mereka pergi makan di luar seperti keinginan Leon dan Lea. Sesampainya di restoran, Rindu segera memesan makanan yang sesuai dengan kebutuhan Milea dan menghindari apa yang dilarang oleh dokter. Lea duduk manis di kursinya, sedangkan Rindu dan Leon duduk saling berhadapan. "Lea, kalau ayah dekatin ibu buat jadi istri ayah, boleh nggak?" tanya Leon secara tiba-tiba saat sang putri mulai menikmati makanannya. Rindu yang tengah menyuapkan makanan untuk Lea pun menghentikan gerakan sendoknya dan menatap Leon dengan bingung. "Jangan bicara sembarangan deh. Maksudnya ayah sama ibu mau menikah?" tanya Lea dengan wajah bahagia. Ini adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh gadis kecil itu. Memiliki keluarga yang utuh dan sempurna sudah lama menjadi impian bocah itu. "Iya, dong. Ayah pengen menikah sama ibu. Biar nanti kita bisa tinggal bareng, terus kalau Lea pengen adik, nanti ayah sama ibu bisa kasih." "Leon, hentikan,"
Sahut Rindu sembari melepaskan sendok di tangannya hingga terdengar bunyi dentingan. Wanita itu menatap Leon dengan kesal, matanya hampir melotot karena tidak suka dengan cara mantan bosnya itu. "Jangan bicara sembarangan sama Lea," kata Rindu penuh penekanan. "Hubungan kamu sama. Aku udah selesai sama dia, Rindu. Makanya sekarang aku bisa fokus sama kalian," sahut Leon sembari meraih tangan Rindu dalam genggamannya. Lea menatap kedua orang tuanya secara bergantian, sampai akhirnya ponsel Rindu tiba-tiba berdering dan sebuah panggilan dari Evans masuk ke ponsel itu. Rindu masih mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Dia masih sangat syok dengan lamaran Leon yang dilakukan di depan buah hati mereka, dan kini seorang laki-laki lain yang mencoba menjalin kedekatan dengannya juga menelepon. "Rindu, aku serius. Kamu nggak perlu mencintai aku, Rindu. Asal kamu terima aku dalam hati kamu, itu udah cukup. Aku mau menikahi kamu. Aku akan terus mengejar kamu, sama seperti dulu." Bersambung 25. Pikiran Rindu mendadak kacau karena ungkapan cinta yang keluar dari bibir Leon. Sejujurnya di dalam hati kecil wanita itu memang selalu tersimpan nama Leon, tetapi tidak pernah ada niatan sedikit pun untuk kembali pada laki-laki itu. Tampaknya, Leon menangkap kegelisahan di mata Rindu. Kemudian, dia pun berkata, "Kamu tenang aja, pernikahan kita nggak akan batal kok. Besok, aku undang Momi sama Dedi ke sini ya, biar kamu bisa lebih yakin sama aku." Rindu mengalihkan pandangannya dari Leon, dan bergantian menatap Lea. Bocah itu tampak sangat bahagia mendengar rencana sang ayah yang ingin menikahi ibunya. Sebagai anak yang terlahir dengan banyak kehilangan momen bersama ayah, Lea tentu sangat mengharapkan ayah dan ibunya bisa kembali. "Kalau ayah sama ibu menikah, aku akan menjadi anak yang sangat beruntung karena akhirnya ayah sama ibu bisa sama-sama lagi." Lea bisa jawab dengan lantang tiap kali ditanya, "Ayah Lea kemana?" "Iya, kan, Bu?" Binar cerah di mata Lea berhasil meluluhkan kerasnya hati Rindu. Pikiran wanita itu mulai terprovokasi dan berpikir bahwa mungkin memang lebih baik memulai kisah dengan orang lama daripada memulai penjajakan dengan orang baru. Mulai sekarang, Lea harus pamerin sama teman-teman Lea kalau Lea punya ayah yang ganteng. "Nanti, kita temui semua teman Lea biar mereka iri karena ayahnya Lea ternyata ganteng banget," sahut Leon sambil mengusap kepala putri kandungnya itu. Rindu membuang muka tetapi dia tersenyum. Rupanya, Leon masih saja narsis seperti yang dia kenal dulu. Mereka melanjutkan makan siang dan Leon terus mengoceh tentang rencana masa depannya setelah Lea sembuh nanti. Sementara Rindu mengirimkan pesan pada Evans kalau dirinya sedang makan siang bersama Lea dan ayahnya. Usai makan siang bertiga, Leon masih mengajak Rindu dan Lea untuk ke supermarket membeli beberapa peralatan rumah dan perlengkapan dapur. Leon sangat tahu kalau Rindu sangat suka memasak. "Lea, kita belanja dulu ya," kata Leon saat mengajak Lea dan Rindu unyuk mampir ke supermarket. Bocah itu selalu antusias. Dia memeluk sang ayah dengan manja dan membalas, "Oke." Lea juga pengen ngerasain belanja di supermarket. Lea belum pernah belanja di supermarket. Tangan Leon tiba-tiba meraih tangan Rindu dan menggandengnya memasuki tempat belanja itu. Mulut Rindu ternganga lebar untuk sepersekian detik. Lalu, dia berusaha melepaskan tangan laki-laki itu, tetapi gagal. Leon malah semakin mengeratkan pegangannya dan sedikit menarik tubuh Rindu agar berada di dekatnya. "Di tempat kita nggak ada. Iya kan, Ibu?" Lea dan Rindu sebelumnya memang tinggal di daerah terpencil. Di sana, Rindu menyambung hidup bersama sang putri dengan berjualan material bangunan berkat tabungannya selama beberapa tahun bekerja menjadi sekretaris Leon dulu. "Iya, dulu kita tinggal di kampung, sayang. Sangat berbeda sama di sini, ini negara maju," jawab Rindu sembari tersenyum pada Lea. Leon berada di tengah-tengah dua wanita cantik kesayangannya. Laki-laki itu merasa sangat beruntung karena Rindu akhirnya kembali. Dia berjanji, setelah ini akan memberikan kehidupan yang lebih terjamin untuk Lea dan menikahi Rindu. "Lea boleh beli buah nggak?" kata teman Lea. "Buah di supermarket itu buah langka. Buahnya lebih banyak jenisnya daripada di pasar." "Sangat boleh, sayang," sahut Leon. "Lea boleh beli apapun yang Lea mau. Beli aja semuanya." Leon meletakkan Lea di troli belanja. Lalu, dia kembali menggandeng tangan Rindu seolah tidak rela wanita itu berada jauh darinya. "Leon, kita nggak harus pegangan tangan kan?" bisik Rindu yang tidak ingin didengar oleh Milea.
Kenapa emangnya? Biar Lea seneng kalau lihat ayah sama ibunya mesra. Lagian, bentar lagi aku mau nikahin kamu. Anggap aja ini latihan biar kamu nggak terlalu kaku sama hubungan kita, balas Leon dengan berbisik juga. Rindu sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dia menurut saja dengan perlakuan Leon saat ini karena wanita itu juga harus mulai membuka hati. Lea begitu sibuk memilih buah yang ingin dibelinya. Sementara Rindu malah sedang berpikir keras apa yang harus dia beli untuk dimasak. Wanita itu sudah menumpang di apartemen Valen, pastinya dia juga akan mengurus makanan dokter cantik itu sebagai ganti biaya tempat tinggal. Valen suka masakan apa? Tanya Rindu sembari menatap deretan sayur segar dan beberapa makanan beku di kejauhan. Kenapa emangnya? Kamu mau masak buat dia? Leon balik bertanya. Iya, dia kan sibuk banget, nggak sempat masak, jawab Rindu. Apapun yang aku suka, Valen juga suka kok. Kami kan kembar, balas Leon percaya diri. Rindu percaya dengan jawaban Leon. Dia mencoba mengingat-ingat apa saja yang disukai oleh mantan bosnya itu dan akhirnya terlintas sebuah masakan. Cumi asam pedas, dia suka nggak? Apa aku telepon aja ya? Rindu hendak mengambil ponselnya, tetapi Leon dengan cepat mencegahnya. Suka kok, suka banget malah. Masak itu aja. Jangan telepon Valen sekarang. Dia pasti lagi sibuk sama pasiennya. Masa bodoh Valen mau suka apa enggak? Itu masakan favorit aku dan Rindu harus memasaknya untukku. Bersambung. 26. Masakan cumi asam pedas sudah tersaji di meja makan. Leon sangat suka dengan masakan Rindu dan dia jadi tidak sabar untuk mencicipinya. Namun, sepertinya Rindu masih sibuk berkutat di dapur menyiapkan makanan yang akan dikirimnya ke rumah sakit untuk Valen. Rindu, ayo kita makan. Ajak Leon yang secara tiba-tiba sudah berdiri di samping Rindu. Pak Leon, kenapa bikin kaget sih? Protes Rindu sambil memegangi dadanya yang berdebar keras. Bukannya merasa bersalah, Leon malah mendekatkan telinganya ke dada Rindu yang membuat wanita itu seketika langsung mundur. Aku penasaran, apa jantung kamu berdebar keras saat di dekat aku? Tanya laki-laki tampan yang malah bertingkah menyebalkan itu. Rindu memundurkan langkah sampai hampir menabrak lemari kabinet. Namun, laki-laki itu langsung meletakkan tangannya di belakang kepala Rindu dengan gerakan cepat. Rindu, kamu nggak apa-apa? Tanya Leon sambil memandangi ibu kandung Lea itu dengan tatapan khawatir. Jantung Rindu benar-benar kacau sekarang. Jarak Leon semakin dekat dan itu membuat Rindu teringat dengan malam menyakitkan itu. Dengan sekuat tenaga, Rindu mendorong tubuh Leon. Aku nggak apa-apa. Tolong jangan dekat-dekat, kata wanita itu. Leon mundur beberapa langkah dan membiarkan Rindu merasa tenang. Meski sedikit bingung, dia tetap menjauh dari Rindu dan menghampiri sang putri di meja makan. Ibu kenapa, ayah? Tanya Milea yang merasa bingung melihat tingkah Rindu. Nggak apa-apa, sayang, mungkin ibu lagi kecapean aja. Tunggu ibu sebentar ya, nanti kita makan sama-sama, jawab Leon sembari mengusap kepala gadis cantik itu yang begitu mirip dengannya. Milea merasa bahagia dengan perlakuan manis Leon. Sepanjang hari ini, semua keinginannya seakan diwujudkan oleh laki-laki di hadapannya. Rindu masih berusaha menenangkan diri, tiba-tiba Valen pulang dari rumah sakit dan langsung masuk ke apartemennya. Minimal pencet bel dong biar nggak bikin orang kaget, protes Leon yang dengan muka waspada. Tiba-tiba ada yang memasukkan kode PIN rumah, terang saja laki-laki itu bersikap waspada. Dia sampai lupa kalau yang punya rumah ini adalah kembarannya itu. Emang Anda siapa ngatur-ngatur saya? Orang ini rumah saya, Rindu sama Lea aja nggak merasa syok kok, iya kan cantik. Dokter muda nan cantik itu menyemprotkan cairan antiseptik ke tangannya dan ikut duduk di kursi makan. Valen memainkan dagu Milea merasa gemas dengan keponakannya itu. Selain anaknya Elea, Valen juga sekarang menjadi tante dari Milea juga. Aku baru aja siapin makanan buat kamu, Val. Aku kira kamu nggak pulang, kata Rindu yang kini ikut bergabung di meja makan bersama Leon, Lea, dan Valen. Oh iya, hari aku di rumah aja, Rin. Ada temen yang minta tukeran shift. Jadinya, aku akan di rumah bareng kalian sampai besok pagi, balas Valen yang kemudian mengambil piring dan mengisinya dengan nasi. Rindu ikut mengambilkan nasi untuk Milea, dan ayah bocah itu jadi ingin diperlakukan sama. Ambilin aku juga dong, Rindu. Rindu akhirnya mengambilkan makanan untuk Lea dan Leon, juga untuk dirinya sendiri.
Jangan bilang minta disuapin juga, balas Rindu. Maunya sih gitu. Leon memainkan alisnya naik turun menggoda Rindu. Valen merasa pusing mendengar obrolan kedua orang tua Milea itu. Lebih baik ia mencicipi olahan cumi yang dimasak oleh Rindu. Saat makanan itu beradu di mulut Valen, seketika itu pun dia berteriak. Ah, pedas, pedas sekali, ah, lidahku terbakar. Jelas saja Rindu langsung melongo melihat reaksi Valen, sedangkan Leon sigap mengambilkan minum untuk adik kembarnya itu. Udah tahu kuahnya merah begitu, masih aja dimakan. Makanya kalau mau makan tanya dulu. Omel Leon setelah memastikan Valen menenggak habis minumannya. Valen masih kepedasan dan wajahnya langsung memerah menatap kembarannya itu. Dia curiga pada Leon tetapi kondisinya saat ini juga salah dia sendiri. Kamu nggak suka pedas ya, Val? Tadi Leon bilang cumi asam pedas itu kesukaan kamu. Rindu merasa sangat bersalah pada Valen. Dia sudah diberikan tempat tinggal gratis, tetapi malah membuat masakan yang menyiksa lidah Valen. Maaf ya, Valen. Rindu terus mengusap punggung Valen karena rasa bersalahnya itu. Sementara Leon kini mendapat tatapan sinis dari kedua wanita di hadapannya. Ayah bohongin ibu ya. Bersambung. 27. Milea sudah tidur nyenyak di ranjangnya. Wajah kecil itu tampak bahagia meskipun matanya memejam, karena malam ini dia tidur ditemani oleh ayah dan ibunya lagi. Rindu, udah dong jangan marah terus. Lihat, Lea aja bahagia, masa kamu malah cemberut, ucap Leon. Karena kejadian dengan Valen tadi, Rindu marah padanya sampai sekarang. Tadi wanita itu mau tersenyum dan mengobrol hanya karena Milea. Sekarang saat Milea sudah tidur, Rindu enggan tersenyum dan bicara lagi. Keluarlah, jangan berisik di sini, kamu mengganggu tidurnya Lea, jawab Rindu sambil turun dari ranjang. Namun, bukan Leon namanya jika menurut begitu saja. Daripada meninggalkan Rindu, dia lebih memilih mengikuti wanita yang dicintainya itu duduk di sofa kamar. Udah dong, jangan marah lagi. Valen juga udah makan kan, udah ngomel-ngomel juga ke aku. Jadi, apanya lagi yang dipikirkan? Leon tidak merasa bersalah meski sudah berbohong pada Rindu dan membuat saudara kembarnya kepedasan, yang penting dirinya puas bisa menikmati masakan Rindu kembali. Gara-gara kamu bohong sama aku jadi nggak enak sama Valen. Dia udah ngasih aku tempat tinggal, tapi, aku ingin memasak untuk dia saja malah kamu buat kacau, ucap Rindu sembari beringsut menjauhi Leon. Leon juga ikut beringsut dan merapatkan tubuhnya dengan Rindu. Kalau gitu pindah ke apartemenku saja. Di sana malah lebih lengkap, lebih luas, lebih mewah, pasti kamu lebih nyaman. Enggak, jawab Rindu sambil menatap Leon dengan sinis, juga menepis tangan lelaki itu yang akan menyentuhnya. Ayolah, jangan marah-marah terus, calon suami istri itu harus mesra. Leon menggoda Rindu dengan merapikan rambut wanita itu. Rindu mendisahkan napas dengan kasar. Dia berpikir memang harus mengatakan sejujurnya kepada Leon, agar lelaki itu tidak terus-menerus mendekatinya. Tolong berhenti mengatakan kita akan menikah, termasuk pada Lea juga. Jangan memberikan harapan palsu padanya. Aku nggak bisa menikah denganmu, Leon. Rindu akhirnya berterus terang tentang perasaannya saat itu. Dia belum siap menerima Leon sebagai pasangannya. Didekati lelaki itu saja Rindu sering takut, masih terbayang-bayang pada kejadian malam kelam dulu. Kenapa? Apa ini karena laki-laki bernama Evans itu? Tanya Leon sambil menatap intens. Meskipun Evans adalah orang yang akan menjadi pendonor untuk Milea, tetapi Leon tidak rela jika lelaki itu dekat-dekat dengan Rindu. Jangan bawa-bawa dia, aku nggak bisa menikah denganmu itu nggak ada hubungannya dengan siapapun. Rindu bangkit dan berjalan menjauhi Leon. Leon kemudian ikut bangkit dan kembali mendekati wanita pujaannya itu. Rindu, keluarlah, aku ngantuk, mau istirahat, jawab Rindu. Leon mendesah kasar, lalu keluar kamar sambil mengumpat dalam hati. Dia sudah selesai dengan Wilona, tetapi masih belum bisa bersatu dengan Rindu. Menghadapi wanita itu ternyata lebih sulit dibandingkan dengan menghadapi orang tua Wilona. Asteris. Setelah menunggu beberapa waktu, Evans akhirnya ada waktu untuk datang ke Singapura lagi dan kini tiba saatnya bagi pria itu mendonorkan sel punca untuk Milea. Rindu sangat senang mendengar kabar itu. Dia sudah tidak sabar untuk melihat Milea sembuh dan tumbuh seperti anak lainnya. Bisa bermain sepuasnya dan tidak khawatir akan kecapean, juga bisa didandani sesuai keinginan dan tidak takut rambutnya akan rontok.
Namun, ketika transplantasi itu benar-benar dilakukan, Rindu merasa sangat cemas. Dia mondar-mandir di depan ruangan sambil berulang kali menggigit bibirnya sendiri. Dia takut terjadi apa-apa dengan anaknya itu. Rindu, tenanglah. Yang menangani Lea adalah dokter-dokter hebat. Mereka pasti berhasil. Percayalah, ucap Leon sambil memegang bahu Rindu. Dia yang sudah cemas malah semakin cemas ketika melihat Rindu mondar-mandir. Udah 3 jam lebih Milea di dalam sana, tapi dokternya nggak keluar-keluar. Mana mungkin aku bisa tenang? Rindu hampir menangis. Dia takut ada kendala dengan transplantasi yang dijalani Milea saat ini. Leon kemudian memeluk Rindu dengan erat dan mengusap-usap punggung wanita itu. Lalu berkata dengan lembut, percayalah. Transplantasinya pasti berjalan lancar dan Lea pasti baik-baik saja. Rindu pun mengangguk pelan. Karena perasaan cemas yang sangat besar, dia tidak menolak dipeluk Leon. Namun, ayah kandung Milea itu sejak tadi memang tidak menggoda seperti biasanya. Sikapnya sekarang murni untuk menenangkan Rindu, bukan untuk modus. Jam-jam yang menegangkan itu pun berakhir setelah dokter keluar dari ruangan sambil membawa kabar baik. Transplantasi sel punca berjalan dengan lancar dan sebentar lagi Milea akan dipindahkan ke ruangan khusus untuk menjalani pemulihan. Rindu dan Leon sangat lega mendengarnya. Mata mereka sampai berembun karena rasa haru. Sama seperti Leon dan Rindu, Evans juga merasa lega setelah mendonorkan sel punca untuk Milea. Meskipun awalnya tidak saling kenal, tetapi penyakit itu mengingatkan Evans pada mendiang adiknya. Evans tidak mau hal yang sama terjadi pada Milea. Makanya dia tidak keberatan menjadi pendonor bagi anak itu. Semoga Lea cepat sembuh. Batin Evans memang mendoakan Milea, tetapi pikirannya mulai membayangkan Rindu yang tadi tampak bahagia seperti tanpa beban. Evans kemudian senyum-senyum sendiri memikirkan itu. Hingga akhirnya, pikiran indah itu buyar karena suara langkah yang cukup keras. Evans selalu menoleh dan menatap manajer yang mendatanginya dengan terburu-buru. Ada apa? Kenapa kamu tampak tegang? Gawat, Vance, ada kabar buruk. Bersambung. 28. Lihat, ada berita miring yang menyeret namamu, Vance, ucap manajer sambil menunjukkan ponselnya yang menampilkan berita yang sedang viral tentang Evans. Apa? Evans langsung mengambil ponsel manajernya dan melihat pemberitaan yang menyangkut namanya. Apa-apaan ini? Udah gila kali yang bikin berita itu. Pekik Evans. Dalam berita itu ditulis jelas kalau Evans ada hubungan istimewa dengan seorang wanita yang terlihat seperti ibu-ibu sosialita. Berita itu diperkuat dengan foto Evans yang tampak berjalan bersamanya dan saling menatap, dengan jarak yang cukup dekat. Tidak tahu dari mana asal gambar itu, murni rekayasa atau diambil tanpa kesengajaan dari sudut yang ambigu. Namun, karena Evans adalah artis papan atas, berita itu langsung mendapat sorotan dari netizen. Sudah tak terhitung berapa banyak akun yang membagikan berita tersebut, hingga kini menjadi viral di media sosial. Aku aja nggak kenal siapa wanita ini. Bisa-bisanya mereka bilang kalau aku ada hubungan dengannya. Omel Evans sambil membuka salah satu postingan yang mengangkat berita itu. Kolom komentarnya sudah dibanjiri tanggapan warganet. Ada yang memberi tanggapan baik, tetapi lebih banyak memberikan hujatan. Ganteng sih, tapi simpanannya tante-tante. Kayak nggak ada perempuan lain aja, apa jangan-jangan karena silau sama harta. Pantes kayak nggak pernah tertarik sama artis lain, ternyata seleranya yang begitu. Evans mengepalkan tangan, lalu mengembalikan ponsel manajernya dengan kesal. Dia tak sanggup membaca komentar lebih banyak lagi, hanya membaca beberapa saja emosinya sudah mencapai ubun-ubun. Ini benar-benar buruk, Vance. Nama baikmu bisa hancur karena wanita tadi adalah istri orang. Apa? Evans semakin terkejut. Tadinya Evans kira wanita yang diberitakan dengannya itu wanita lajang, atau sudah janda, ternyata masih berstatus istri orang. Evans selalu mengacak-acak rambutnya dengan kasar. Warga internet di negaranya sangat anti dengan orang ketiga, sudah banyak contoh artis yang dihujat dan kehilangan pengikut karena menjadi orang ketiga dalam hubungan orang. Evans tidak mau dirinya mengalami hal itu. Dia masih butuh dukungan dan pengikut untuk menunjang karirnya. Vance, kita harus segera menyelesaikan pekerjaan di sini. Setelah itu cepat pulang dan kita klarifikasi berita ini. Nanti aku akan menghubungi wanita itu, semoga dia bisa diajak bekerja sama menyelesaikan masalah ini, ucap manajer sambil menepuk bahu Evans. Harus bisa, aku nggak mau nama baikku hancur.
Aku juga nggak akan membiarkan itu terjadi, Vance. Nanti akan kucari siapa yang pertama kali mengunggah berita ini, dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya, ucap manajer sambil mendesahkan napas kasar. Dia juga sama seperti Evans, sangat geram dan kesal dengan berita itu. Asteris. Setelah 1 minggu ada pekerjaan di Singapura, Evans dan manajernya pulang ke Indonesia. Namun, Evans tidak bisa beristirahat dengan tenang. Berita skandalnya dengan ibu-ibu sosialita yang masih bersuami itu semakin santer dibicarakan. Hampir semua media mengangkat beritanya. Lebih parahnya, dalam beberapa hari ini belum ada klarifikasi dari Evans, sehingga semakin banyak asumsi-asumsi miring dari warganet. Kamu istirahat saja, Vance. Jangan sampai mengabaikan itu, nanti kamu malah sakit, kacau semua pekerjaan. Sudah, masalah ini biar aku yang urus. Nanti kamu kukabari kalau wanita itu sudah siap memberikan klarifikasi bersama kita, ucap sang manajer sebelum meninggalkan Evans di kamarnya. Iya, terima kasih, jawab Evans. Dia sudah sangat pusing dan butuh istirahat. Jadi, Evans serahkan saja urusan itu pada manajernya. Namun, hanya semalam Evans bisa beristirahat dengan agak tenang. Keesokan paginya, dia kembali dikejutkan dengan berita yang membuatnya semakin gila. Wanita yang digosipkan dengannya minggu lalu, hari ini malah membuat unggahan yang membuat orang salah paham. Tidak sedikit yang mengira kalau itu bentuk klarifikasi dari pihak wanita, yang membenarkan bahwa dia memang ada hubungan dengan Evans. Nggak apa-apa sekarang nggak ada yang menerima hubungan kita, biarkan waktu yang memberi jawaban kalau kita pantas bersama. Nanti mereka akan tahu kalau cinta itu nggak memandang usia atau status. Lagi pula pernikahan itu kan hanya hubungan di atas kertas. Sewaktu-waktu bisa dihapus kalau satu sama lain udah nggak cocok. Yang tetap abadi ya cinta, seperti aku dan kamu yang siap menjadi kita. Sama seperti foto kemarin, tulisan yang diunggah oleh wanita itu juga dibagikan oleh banyak akun. Para pengguna media sosial seperti berlomba-lomba menyebarkan tulisan itu, lengkap dengan pendapat negatifnya. Hingga akhirnya, baru 1 jam diunggah sudah berhasil viral. Brengsek, sialan, apalagi ini, umpat Evans sambil mengepalkan tangan dan memukul asal meja di depannya. Bersambung. 29. Pagi itu Evans dan manajernya langsung membuat klarifikasi. Mereka menyatakan kalau tidak ada hubungan apa-apa antara Evans dengan wanita itu. Evans juga mengatakan kalau dirinya tidak kenal sama sekali, bahkan tidak ingat kapan dan di mana foto itu diambil. Namun, pernyataan Evans hanya seperti bumbu yang semakin memperkeruh keadaan. Sebagian besar warga internet menganggap ucapan itu hanya omong kosong untuk menutupi rasa malu. Kalau seleranya memang tante-tante, ya diakui saja, nggak usah malu-malu. Nanti tantenya ngambek loh. Paham si jomblo itu memang nggak enak, tapi bukan berarti bini orang juga yang diembat. Kalau bukan tante itu, lalu wanita mana yang ada hubungan dengan kamu? Coba tunjukkan ke publik, biar kami percaya kalau kamu nggak sekedar membual. Baru 1 jam Evans memberikan klarifikasi, hujatan warga internet sudah membanjiri kolom komentar. Meski sebagian ada yang mendukung dan percaya dengan Evans, tetapi lebih banyak yang melayangkan kalimat pedas. Kamu harus bisa mengurus ini secepatnya. Aku nggak mau kerjaanku jadi kacau karena masalah yang berlarut-larut ini. Ucap Evans pada manajernya. Aku akan berusaha semaksimal mungkin, Vance. Aku juga nggak mau masalah itu terus memanas. Manajer yang tidak kalah pusingnya dengan Evans itu, berkali-kali menghela napas dengan kasar dan mengumpat kesal. Berbeda dengan Evans dan manajernya yang pusing 7 keliling, wanita yang digosipkan dengan Evans itu malah semakin senang. Dia memang berharap berita itu terus naik, hingga orang-orang percaya kalau dirinya memang ada hubungan dengan Evans. Bagus, beritanya terus viral dan orang-orang banyak yang percaya, memang ini yang kuharapkan. Nanti aku akan membuat unggahan yang memancing kontroversi lagi. Pokoknya nggak akan kubiarkan berita ini tenggelam, kata wanita itu sambil membaca komentar-komentar warganet. Wanita itu tidak merasa bersalah sedikit pun meski telah memanfaatkan keadaan, demi keuntungan pribadi. Dia berpura-pura seperti ada hubungan dengan Evans agar cepat diceraikan oleh suaminya. Dia sudah tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Lama-lama Evans pasti paham kalau berita ini menguntungkan juga untuk dia. Lihat saja, semakin hari namanya semakin populer. Wanita itu tertawa riang,
lalu meletakkan ponselnya dan merias wajah di depan cermin. Asteris asteris. Asteris asteris. Sudah 1 bulan lebih berita skandal yang menyeret nama Evans itu belum teratasi. Hingga saat ini, belum ditemukan siapa yang pertama kali menyebarkan berita tersebut. Selain itu, wanita yang digosipkan bersamanya juga malah tak ada kabar. Setelah membuat beberapa unggahan yang semakin menyudutkan Evans, dia seakan-akan menghilang dari media sosial. Namun, hilangnya wanita itu tidak menyurutkan antusias warga internet untuk bergosip negatif tentang Evans. Makanya, media pun masih banyak yang mengangkat berita itu demi mendulang uang. Karena belum ada jalan keluar, Evans akhirnya memutuskan untuk pergi ke Singapura. Dia ingin merelakskan pikiran yang suntuk karena masalah yang menimpanya, juga untuk mengunjungi Milea yang baru keluar dari rumah sakit. Beban Evans sedikit berkurang ketika melihat keadaan Milea yang jauh lebih baik dari waktu itu. Dia merasa sangat bahagia karena sesuatu yang ia donorkan benar-benar berguna untuk kesembuhan Milea. "Maaf ya, aku baru bisa jenguk Lea sekarang. Kemarin aku dapat masalah di Indonesia," ucap Evans sambil menatap Rindu. Ia dan wanita itu sekarang sedang minum bersama di kafe, yang tak jauh dari apartemen Valen. Rindu terkejut, sampai-sampai mengurungkan niatnya untuk menenggak minuman. "Ada masalah apa, Mas? Apakah serius?" Evans selalu menceritakan berita skandal yang mencemarkan nama baiknya. Dia juga mengatakan kalau sekarang masalah itu masih menjadi trending topik di semua media. Rindu sangat terkejut mendengar itu, hingga tak sadar menatap Evans dengan lekat. "Yang sabar ya, Mas. Maaf, aku nggak tahu kalau Mas Evans ada masalah sebesar itu. Aku kemarin sibuk menjaga Lea di rumah sakit, jadi nggak sempat pegang handphone." Evans tersenyum dan menjawab, "Nggak apa-apa, Rin. Aku paham kok, Lea sedang membutuhkan perhatian ekstra dari kamu." "Iya, Mas. Terima kasih banyak ya, berkat bantuan Mas Evans, penyakit Lea bisa disembuhkan." Rindu menunduk canggung. Dia merasa berhutang budi pada Evans, tetapi sekarang tidak bisa membantu apa-apa ketika lelaki itu sedang ada masalah. Bahkan, dia sangat terlambat mengetahui semuanya. "Santai saja, aku senang Lea bisa sembuh dan kamu nggak sedih lagi," jawab Evans sambil menatap Rindu. Rindu kembali mengangguk. Wanita itu kembali menenggak minumannya yang masih setengah. Evans juga melakukan hal yang sama. Dia menenggak sisa minumannya sambil memulai obrolan ringan. Rindu dan Evans cukup asyik dengan obrolan itu, hingga sesekali mereka tertawa bersama. Sampai-sampai tak sadar kalau di luar sana ada yang mengambil foto mereka secara diam-diam. "Akhirnya, aku mendapatkan ini," ucap seorang wanita yang mengambil foto Evans dan Rindu. Bersambung. 30. Rindu, Rindu, buka pintunya, Rindu. Rindu terkejut dan langsung bangkit dari ranjang ketika mendengar Leon berteriak dari luar. Dia lalu membuka pintu kamarnya itu dan mendorong Leon agar menjauh. "Jangan teriak-teriak, suaramu mengganggu tidurnya Lea," ucap Rindu sambil menatap Leon dengan kesal. Kemudian Leon melirik ke dalam kamar dan melihat gadis kecilnya itu memang masih tidur. "Ada apa?" tanya Rindu. Leon menghela napas dengan kasar, lalu menatap Rindu dengan intens. "Apa yang kamu lakukan kemarin?" "Kemarin? Memangnya apa? Aku nggak melakukan apa-apa kemarin." Rindu tidak paham dengan maksud ucapan Leon. Dia tidak merasa melakukan sesuatu yang salah kemarin. "Kalau nggak melakukan apa-apa, terus ini apa?" tanya Leon sambil menunjukkan layar ponselnya ke ada Rindu. Karena penasaran, Rindu langsung meraih ponsel Leon dan melihat ada apa di dalamnya. Mata Rindu kemudian membulat sempurna ketika membaca sebuah berita yang ada di sana. Inilah sosok pacar Evans yang sebenarnya, masih muda dan sangat cantik. Ternyata Evans memang bukan simpanan tante-tante. Rindu mengerjap dan membaca sekali lagi berita itu, lalu melihat jeli foto yang disertakan di bawahnya. Tidak salah lagi, memang dirinya yang masuk berita bersama Evans. Foto itu pasti diambil kemarin, saat dirinya dan Evans minum bersama di kafe. Dalam foto itu, dia dan Evans tampak tertawa bersama, berhadapan dengan jarak yang dekat. Orang yang tidak tahu akan percaya kalau mereka memang ada hubungan. "Kamu ngapain sama dia?" Leon masih menuntut jawaban dari Rindu. Dia sangat cemburu melihat wanita yang dicintai digosipkan dengan laki-laki lain, apalagi mendapat antusias dari warga internet. Rindu lalu mengembalikan ponsel Leon dan berkata,
kemarin Mas Evans jenguk Lea, lalu kami minum bersama. Mungkin pas di kafe itu ada yang mengambil foto kami diam-diam. Ya udah, kalau gitu sekarang buruan bikin klarifikasi. Jelaskan ke mereka kalau kamu dan Evans nggak ada hubungan apa-apa. Kalau perlu, katakan saja kamu akan nikah dalam waktu dekat, jawab Leon sambil bersungut-sungut. Rindu menatap sinis pada Leon. Sudah dibilang dia belum siap menikah dengan pria itu, tetapi Leon terus saja mendesak. Aku akan telepon Mas Evans dulu. Rindu lalu membalikkan badan dan akan kembali ke kamar. Namun, Leon dengan cepat meraih tangannya. Ngapain telepon dia segala? Tanya Leon, semakin menunjukkan perasaan tidak sukanya. Rindu kemudian menarik napas panjang, lalu menceritakan masalah skandal yang menyeret nama Evans kemarin. Kalau gosip ini bisa membuat Mas Evans lepas dari tuduhan itu, nggak apa-apa, aku mau bantu dia berpura-pura sebagai pacarnya. Kasihan, udah 1 bulan lebih, tapi berita yang menjeratnya belum juga reda, ucap Rindu. Aku nggak setuju. Leon langsung melotot. Dia tak suka dengan niat itu, sama sekali tidak rela membiarkan Rindu menjadi pacar Evans meski hanya pura-pura. Keinginan Leon justru membuat semua orang tahu kalau wanita itu adalah miliknya, bukan milik orang lain. Kenapa? Mas Evans sudah menyelamatkan nyawa Lea. Dia mendonorkan sel dalam sumsum tulangnya tanpa meminta imbalan apapun. Apa salah kalau sekarang aku membantunya menyelesaikan masalah? Ini nggak seberapa dibanding dengan apa yang dilakukan Mas Evans untuk Lea. Rindu tidak mau kalah. Dia tetap ingin membantu Evans sebagai bentuk balas budi. Kalau gitu katakan pada Evans, dia butuh uang berapa sebagai imbalan, nanti aku berikan semuanya tanpa menawar. Kamu kira Mas Evans kekurangan uang? Sahut Rindu, tak kalah cepatnya dengan ucapan Leon. Kalau nggak kekurangan uang, berarti kekurangan attitude. Makanya, meminta imbalan yang nggak masuk akal kayak gini. Bukan dia yang meminta imbalan, tapi aku sendiri yang berniat membantu, karena aku mau balas budi. Leon dan Rindu terus berdebat dan saling meninggikan suara, hingga tak sadar kalau Milea sudah bangun dan keluar dari kamar. Ayah, Ibu, karena Rindu dan Leon tidak juga menyadari kehadirannya, akhirnya Milea yang mendekat dan memanggil orang tuanya itu. Rindu terkejut dan langsung memeluk Milea. Lea, kamu udah bangun, sayang. Sudah, Ibu. Tadi kenapa Ibu dan Ayah ribut-ribut? Ibu dan Ayah nggak ribut, sayang. Tadi kami hanya membicarakan sesuatu yang seru, jadi semangat banget. Iya, kan? Rindu menatap Leon sambil tersenyum. Dia pura-pura tidak terjadi apa-apa. Leon mengerti dan akhirnya ikut memeluk Milea. Benar, sayang. Lagian mana mungkin Ayah dan Ibu ribut-ribut. Kami itu sekarang bahagia banget karena Lea semakin sehat. Milea berjingkrak senang. Dia tertawa senang karena sekarang memiliki ayah yang sangat sayang padanya. Lalu Milea dengan bangga mencium ayah kandungnya itu. Tak lama kemudian, Rindu mengajak Milea kembali ke kamar. Dia akan memandikan gadis itu dan mendandaninya. Kini, tinggal Leon yang berdiri sendiri di depan kamar. Tatapannya kembali kesal dan senyumnya mendadak hilang. Pokoknya aku nggak setuju kalau Rindu pura-pura jadi pacarnya Evans. Bersambung 31. Rindu sudah selesai mendandani dan menyuapi Milea. Sekarang, dia membiarkan anaknya itu bermain dengan Leon. Sementara dirinya pergi ke dapur membereskan bekas makan sekaligus menelepon Evans. Halo, Rin. Beruntung sekali Evans langsung menjawab telepon dari Rindu. Halo, Mas. Lagi sibuk? Enggak, tanya Rindu yang tampak senang karena bisa langsung bicara dengan Evans saat itu juga. Enggak sih, kenapa? Rindu diam sebentar, kemudian wanita itu kembali bertanya, Mas Evans udah lihat berita? Kini ganti Evans yang diam. Rindu hanya mendengarnya menarik dan mendisahkan napas panjang. Udah, maaf ya, gara-gara aku ngajak kamu ke kafe kemarin, kamu jadi ikut keseret media. Aku nggak tahu kalau kemarin ada yang ngenalin dan fotoin aku. Nggak apa-apa, Mas, bukan salah kamu juga. Aku nelpon kamu ini justru untuk menawarkan bantuan, jawab Rindu sambil menata bicaranya supaya Evans tidak salah paham. Bantuan? Bantuan apa maksudnya, Rin? Tanya Evans yang terdengar bingung dengan maksud pembicaraan Rindu. Iya, kamu kan kemarin dituduh ada skandal dengan ibu-ibu itu. Sekarang ada yang up foto kita dan mulai percaya kalau kamu nggak ada skandal. Gimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan nama kamu? Kita pura-pura pacaran, biar kamu nggak dituduh ada skandal lagi.
Sekilas, tawaran dari Rindu memang tampak menarik. Dengan berpura-pura pacaran, pasti tidak sulit membungkam media yang masih menyuarakan skandalnya kemarin. Namun, Evans tidak mau hidup dalam drama. Sekali membohongi publik, pasti akan ada banyak kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Evans tidak mau seperti itu, apalagi sampai melibatkan Rindu. Terima kasih untuk tawaran kamu, Rin. Tapi, nggak usah, nanti malah runyam urusannya. Nama kamu akan terus dikait-kaitkan denganku, bisa-bisa nanti menjadi masalah dalam hubunganmu sendiri, dengan Lea dan Pak Leon, tolak Evans. Dia menghargai niat Rindu, tetapi juga tidak mau menyulitkan wanita itu. Lalu bagaimana, Mas? Aku ingin membantu masalah ini, tapi aku nggak tahu apa yang bisa aku lakukan selain berpura-pura menjadi pacar Mas Evans. Rindu kemudian duduk di kursi dan menarik napas dalam-dalam. Kamu mau mendengarkan ceritaku seperti kemarin, itu udah cukup membantu, Rin. Udah, kamu nggak usah mikir banyak-banyak. Jangan merasa nggak enak dan berhutang budi karena aku udah membantu Lea. Aku senang bisa melakukan itu untuk dia. Mengenai masalahku ini, kamu tenang aja. Nanti pasti ada jalan keluarnya. Aku dan manajerku nggak diam, kami terus berusaha membereskan semuanya kok, jawab Evans. Pria itu menuturkan kalimat-kalimat itu dengan tenang dan tanpa keraguan, sehingga Rindu pun percaya kalau mereka tidak perlu pura-pura pacaran. Tanpa sepengetahuan Rindu, sejak tadi Leon berdiri tak jauh dari posisinya. Laki-laki itu mendengar semua yang Rindu katakan pada Evans, dan dia bisa menyimpulkan kalau Evans menolak tawaran Rindu. Leon sangat lega dengan keputusan yang diambil Evans. Baguslah, dia bisa sadar diri. Leon meninggalkan Rindu dengan langkah pelan, agar wanita itu tidak menyadari kehadirannya. Kemudian, Leon kembali menghampiri Milea. Sambil mengobrol dengan Milea, Leon mengambil ponsel dan mengirim pesan perintah pada orang kepercayaannya. Cari tahu tentang wanita ini, secepatnya. Leon menyertakan foto Evans bersama ibu-ibu sosialita yang kemarin viral di internet. Asteris. Semakin hari keadaan Milea semakin membaik. Meski belum normal seperti anak-anak lain, tetapi sudah jauh lebih sehat dari sebelumnya. Sekarang hanya minum obat yang harus teratur, sedangkan periksa ke rumah sakit hanya perlu beberapa minggu sekali. Karena itu, Rindu berniat kembali ke Indonesia, karena tidak mungkin terus-menerus merepotkan Valen. Rindu sudah menjual rumah dan usahanya di kampung, nanti akan dia gunakan untuk membeli rumah di Jakarta. Dia akan tinggal di kota itu bersama Milea. Kebetulan malam ini Valen tidak ada jadwal di rumah sakit, jadi bisa makan bersama Rindu dan Leon di apartemen. Lalu Rindu memanfaatkan kebersamaan itu untuk mengungkapkan niatnya. Val, aku mau ngomong sesuatu, ucap Rindu sambil menatap Valen yang saat itu asyik makan. Lea kan sekarang udah sehat, aku mau izin pulang ke Indonesia. Terima kasih banyak untuk bantuan kamu selama ini. Valen terkejut dan langsung mendongak menatap Rindu. Tapi, dia masih butuh kontrol ke rumah sakit, Rin. Apa nggak sulit kalau tinggal di kampung? Harus perjalanan jauh dulu kan kalau mau ke rumah sakit besar. Aku nggak tinggal di kampung, rumahku di sana udah aku jual. Aku mau beli rumah baru di Jakarta, nanti sambil buka usaha di sana. Jadi, masih muda kalau mau ke rumah sakit memeriksakan Lea, jawab Rindu. Sebenarnya rencana Rindu tidak buruk, tetapi Leon langsung tidak enak makan setelah mendengar itu. Bersambung 32. Aku nggak setuju, Rin. Lea belum sembuh total, kamu jangan ambil resiko. Udah, bertahan aja di sini sampai Lea benar-benar sehat. Dengan tegas Leon menyatakan ketidaksetujuannya. Yang Leon khawatirkan bukan hanya anaknya, tetapi juga Rindu. Leon tidak bisa hidup berjauhan dengan wanita itu lagi. Namun, Rindu seperti tidak paham dengan maksud Leon. Dia tetap teguh pada pendiriannya. Di Jakarta juga ada rumah sakit besar, aku bisa memeriksakan Lea di sana. Tapi, Rin. Lalu Rindu tersenyum dan berkata, aku udah mempertimbangkan ini dengan matang, Leon. Kamu juga tahu kan aku sangat menyayangi Lea, jadi nggak mungkin aku mengabaikan kesehatannya. Udah, kamu tenang aja, Lea akan baik-baik saja di sana. Udah, ayo makan dulu. Nanti keburu dingin, ucap Valen. Lalu dia menatap Leon sambil melotot, memberi kode pada laki-laki itu agar diam. Akhirnya mereka pun tidak berdebat lagi. Leon dan Rindu kembali menyuap makan malamnya sampai habis tak tersisa.
Begitupun dengan Valen yang juga menghabiskan makanannya. Kemudian dengan inisiatifnya, Valen pergi membawa Milea bermain di ruangan yang lain. Wanita itu memberikan kesempatan pada Leon dan Rindu untuk bicara serius. "Jangan pindah ya, di sini aja. Aku nggak bisa jauh dari kamu dan Lea," ucap Leon ketika sudah berdua saja dengan Rindu. Leon sangat berharap Rindu mau mengubah keputusannya. Singapura Jakarta cukup jauh, tidak bisa pulang pergi setiap hari. Waktunya akan habis di jalan. Apalagi jika nanti di kantornya banyak pekerjaan, pasti lebih sulit lagi untuk datang ke kota itu. "Aku tetap pindah, Leon. Aku nggak mau terus-terusan merepotkan Valen. Udah terlalu banyak dia bantuin aku," kata Rindu sambil menunduk. "Kalau gitu pindah ke apartemenku saja. Aku yakin nanti Lea malah lebih senang. Kita bisa hidup bersama dalam satu atap, seperti impian dia." "Iya kan? Itu malah nggak mungkin. Aku nggak mau," Rindu menjawab dengan cepat. Enak di Leon kalau mereka tinggal bersama, bisa lebih bebas melakukan ini itu. Nanti kejadian yang dulu bisa-bisa terulang lagi. Leon mendisahkan napas kasar. Dari dulu sampai sekarang Rindu tetap keras kepala, begitu sulit diluluhkan. Akhirnya dengan penuh harap, Leon kembali mengatakan niatnya untuk menikahi Rindu. Dia juga menjelaskan betapa dia mencintai wanita itu dan berjanji akan selalu membahagiakan dia. Namun, hal itu juga belum cukup untuk meyakinkan Rindu. Rasa trauma dari masa lalu belum sepenuhnya sembuh, jadi Rindu belum berani melangkah lebih jauh, apalagi dengan orang yang sama. "Kita belum lama bertemu setelah berjauhan tanpa kabar selama bertahun-tahun. Pertemuan dan kebersamaan kita dalam beberapa waktu terakhir ini juga karena Lea, bukan karena keinginan kita masing-masing. Aku nggak mau kalau nantinya kita malah menyesali keputusan yang buru-buru ini," ucap Rindu sambil menatap Leon. Kemudian Leon mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku nggak akan menyesal menikah denganmu, Rin, karena memang itu yang aku mau. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin agar kamu nggak menyesal menikah denganku. Rin, Lea butuh kita. Cobalah pikirkan lagi. Aku tahu Lea butuh kita, tapi nggak harus menikah juga, kan? Kita bisa merawat dia bersama-sama, kayak yang kita lakukan kemarin. Leon, meski aku pindah ke Jakarta, aku nggak akan membatasi kamu untuk ketemu dia. Kamu akan tetap menjadi ayahnya meski kita nggak nikah. Tapi, beda, Rin." Leon masih kurang terima dengan keputusan Rindu. Dia ingin wanita itu bersedia menikah dengannya dan hidup bahagia bertiga. "Kalau kamu memang mencintaiku, tolong mengertilah. Aku butuh waktu, Leon. Aku nggak mau buru-buru. Aku nggak mau salah ambil langkah. Kalau memang jodoh, pasti suatu saat kita bisa bersama. Dan alasan kebersamaan itu adalah kita sendiri, bukan hanya Lea. Pernikahan itu butuh persiapan yang matang, Leon. Pahami itu." Kemudian, Rindu bangkit dan meninggalkan Leon sendirian di meja makan. Dia memilih menyusul Valen dan Milea karena dirasa sudah cukup menjelaskan semuanya pada Leon. "Aku pindah untuk mencari ketenangan sendiri. Aku butuh ruang untuk menyembuhkan trauma ini dan belajar membuka hati lagi. Kalau aku tetap di sini dan berdekatan denganmu, akan lebih sulit melupakan malam itu. Kuharap kamu ngerti dan gak mendesak lagi, Leon." Bersambung 33. Leon tersenyum lebar ketika tiba di Bandara Jakarta. Rasa bahagianya tak bisa disembunyikan karena sebentar lagi akan bertemu dengan Milea dan Rindu. Setelah 2 minggu hidup berjauhan dengan sang putri dan wanita yang dicintainya itu, akhirnya sekarang bisa berdekatan dalam satu kota lagi. Leon tidak rela jika terus-menerus beda negara dengan mereka. Apalagi ada Evans yang juga berada di kota yang sama, itu sangat buruk. "Aku melakukan ini demi cucu Momi. Aku akan memastikan sendiri kalau hidupnya terjamin, dan itu akan sangat sulit kalau aku tetap di Singapura, Mom." Leon kemudian tersenyum miring saat teringat lagi dengan usahanya kemarin. Dia membujuk orang tuanya agar diizinkan pindah ke Indonesia dan mengambil alih perusahaan yang ada di sana. Hingga akhirnya berhasil di Jakarta lah Leon berada saat ini. Ketika sopir sudah menjemputnya, Leon lalu meminta sopir itu untuk lewat jalan lain, jalan yang melewati rumah Rindu. "Kurangi kecepatannya," ujar Leon ketika hampir tiba di depan rumah Rindu. Sesaat kemudian, Leon menatap rumah yang tidak terlalu besar itu sambil meluapkan rasa bahagia lewat senyuman. Meski tidak melihat Rindu dan Milea secara langsung, tetapi itu sudah cukup untuk mengurangi kerinduan di hatinya. Meski tidak berhenti, Leon bisa melihat dan membaca jelas banner yang ada di depan rumah Rindu.
Wanita itu membuka usaha catering dan menerima pesanan dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Leon kini tahu apa yang harus dilakukan untuk mendukung usaha baru Rindu. Aku ingin menikah denganmu bukan karena Lea aja, Rin, tapi juga karena aku mencintaimu. Aku akan terus membuktikan keseriusanku ini, Rin. Asteris. Pertama kali datang ke kantor, Leon sudah disibukkan dengan banyak pekerjaan. Dari pagi sampai siang, dia tidak bisa beranjak dari kursi kerja. Namun, meski begitu Leon masih mengingat Rindu. Akhirnya kini dia bisa memanfaatkan jabatan dan kekayaan untuk mendukung wanita itu dari belakang. Ini ada nomor telepon dan alamat tukang catering. Usahanya belum lama buka, tapi rasanya sangat enak, tidak mengecewakan. Tugasmu, pesan makanan di sini untuk sarapan semua karyawan besok. Ingat, semua karyawan, jangan sampai ada yang terlewat. Paham? Kata Leon sambil menyodorkan nomor dan alamat rumah Rindu kepada orang kepercayaannya. Orang itu pun mengangguk dan menyanggupi perintah Leon. Aku jamin orang-orang di sini akan menyukainya. Aku udah membuktikan sendiri betapa enaknya masakan Rindu. Hufet, aku jadi kangen, udah lama nggak makan masakannya. Leon senyum-senyum sendiri. Karena terlalu senang, dia sampai lupa kalau di depannya masih ada orang lain. Leon juga tidak menyadari kalau sejak tadi diperhatikan oleh orang kepercayaannya itu. Pak Leon, Anda baik-baik saja. Leon terkejut, lalu kembali memasang wajah datar. Itu tadi tugasmu. Ingat, lakukan dengan baik, jangan sampai ada kesalahan. Sekarang pergilah dan lanjutkan pekerjaanmu. Baik, Pak Leon. Setelah orang kepercayaannya pergi, Leon menyandarkan punggung di kursi kerjanya. Kemudian, dia mengeluarkan ponsel dan melihat foto Milea bersama Rindu. Dua perempuan yang sangat Leon sayangi itu tampak tersenyum, wajah bahagianya terlihat jelas meski tidak menghadap langsung ke kamera. Hanya terlihat dari samping karena Leon mengambil foto itu tanpa sepengetahuan Rindu. Akan tiba saatnya kita menjadi keluarga yang utuh, ucap Leon sambil meletakkan ponselnya, lalu kembali fokus dengan pekerjaan. Hari itu Leon menutup harinya dengan rasa lelah karena padatnya tugas. Lalu, keesokan paginya Leon mengawali hari dengan penuh semangat. Wajah Leon langsung sumringah saat menerima makanan catering dari Rindu. Dia kemudian menyantapnya dengan pelan, menikmati setiap suapan yang mengingatkannya pada wanita itu. Rindu, secepatnya aku akan menemui kamu dan Lea. Selain Leon, karyawan lain ternyata juga merasa puas dengan makanan itu. Menurut mereka, cita rasanya tak kalah dengan catering-catering lain yang sudah memiliki nama. Meski baru buka, tapi ini enak banget, ucap salah satu karyawan yang saat itu ikut menikmati makanan dari Rindu. Benar, rasanya enak dan cocok di lidah. Kapan-kapan kalau ada acara aku mau pesen di sini aja, sahut karyawan yang lain. Aku juga, rasanya enak, porsinya banyak, dan siapa tahu harganya juga murah karena belum lama buka. Benar-benar paket komplit itu, salah seorang karyawan lagi ikut menimbrung dengan mereka. Dia turut memberikan komentar positif atas sarapan yang diterima gratis pada pagi itu. Karena cukup banyak yang berkomentar, akhirnya Leon juga mendengar sebagian dari komentar mereka. Sangat sesuai dengan dugaan, banyak karyawan yang menyukai masakan Rindu. Rupa-rupanya standar lidah mereka hampir sama dengan Leon sendiri. Namun, sebuah keberuntungan kalau mereka menyukai masakan Rindu. Karena jika tidak, mungkin mereka tak lagi mendapat ampun dari Leon. Bisa-bisa dipecat tanpa pesangon saat itu juga. Karena seorang Leon, tidak mungkin rela ada yang mencela pujaan hatinya. Termasuk juga tidak rela kalau ada yang menyukai wanita itu, suka yang mengarah pada cinta. Asteris. Setelah meninggalkan kantor pada sore itu, Leon tidak langsung pulang, tetapi lebih dulu ke rumah Rindu. Leon sudah tidak tahan untuk menahan rindunya lebih lama lagi. Sebelum ke sana, Leon membeli oleh-oleh untuk Milea. Ia belikan mainan dan juga beberapa camilan yang kira-kira cukup untuk Rindu juga. Leon akan memberikan kejutan untuk dua perempuan itu. Pasti mereka suka, ucap Leon sambil menghentikan mobilnya di halaman rumah Rindu. Kemudian Leon bergegas keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu. Lalu dia ketuk hingga Rindu keluar dan menghampirinya. Leon, Rindu menatap Leon dan kemudian menyuruhnya masuk. Milea yang tahu kedatangan Leon, langsung berlari dan memeluk ayahnya itu. Lea kangen ayah, ucapnya. Sama, sayang, ayah juga kangen banget sama Lea.
Leon memeluk Milea dengan erat, meluapkan kerinduannya pada anak itu. Ayah nggak langsung pulang, kan? Nanti mau kan main dulu sama Lea? Iya, sayang, nanti kita main bareng. Ayah nggak buru-buru, bahkan kalau Lea mau, ayah juga mau kau menginap di sini, jawab Leon. Jangan aneh-aneh, Rindu langsung menyahut sambil menatap sinis. Leon hanya tertawa, lalu memberikan oleh-oleh yang dia bawa untuk Milea. Anak itu sangat senang melihat banyak mainan baru. Dia kemudian asyik dengan mainannya, sementara Leon menghampiri Rindu yang sedang duduk di kursi. Kamu gimana kabarnya, Rin? Udah lama ya buka catering ini? Tanya Leon, pura-pura tidak tahu kalau Rindu membuka usaha catering. Pindah ke sini aja belum lama, bagaimana mungkin buka usahanya udah lama? Jawab Rindu sambil menyandarkan punggungnya yang terasa begitu lelah. Ya, benar sih. Tapi, maksudku dari pindah waktu itu langsung buka atau baru beberapa hari ini bukanya? Abis pindahan langsung buka, balas Rindu dengan mata terpejam. Sejak tadi, jawaban Rindu selalu membuat obrolan menjadi buntu. Seperti tidak ada inisiatif untuk balik bertanya kepada Leon. Namun, lelaki itu tidak menyerah. Dia terus mengajak bicara meski Rindu kurang antusias. Rin, kamu gak nawarin aku minum? Leon mencoba menggoda Rindu. Namun, reaksi wanita itu malah menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu bisa ambil sendiri di belakang. Air putih doang tapi, aku gak punya minuman lain. Leon kemudian menatap Rindu dalam-dalam. Kamu kayak lelah banget sih, Rin. Baru dapat orderan banyak ya? Rindu menarik napas panjang, lalu menjawab sambil memainkan jemarinya. Ya, jelas capek lah. Ini semua karena kamu terlalu baik sih. Hah, maksudnya? Ya kamu, terlalu baik. Mendadak pesan catering sebanyak itu. Mana aku masaknya sendirian, sampai-sampai Lea yang kusuruh bantuin. Untung semua bisa kehandle, nggak ada yang kurang, jawab Rindu dengan tenang. Berbeda dengan Leon, dia langsung kaget dan bingung sendiri dengan jawaban Rindu. Ternyata wanita itu tahu kalau dirinya yang memesan catering untuk sarapan karyawan tadi. Tahu dari mana dia? Bukankah yang kusuruh pesan kemarin udah kularang menyebut nama kantor? Bersambung. 34. Rin, kamu kok tahu kalau aku yang pesan catering itu? Leon menatap Rindu dengan penuh selidik. Dia masih penasaran dari mana wanita itu mengetahui semuanya. Karena Leon yakin, tidak mungkin orang suruhannya membocorkan rahasia. Rindu pun memutar bola matanya, kemudian menghela napas panjang. Nggak tahu dari mana-mana, tadi cuma feeling aja, tapi, ternyata benar ya, memang kamu orang yang terlalu baik itu. Leon mendadak gelagapan, dia merasa terjebak oleh omongannya sendiri. Apalagi ketika melihat Rindu menatapnya, Leon jadi salah tingkah sendiri. Niatku baik, aku mau bantu mempromosikan catering ini. Masakanmu sangat enak, aku yakin pasti laris manis kalau udah banyak yang tahu, kata Leon, berupaya untuk membela diri. Iya aku tahu, aku juga nggak bilang buruk, kan? Dari tadi aku bilang kamu sangat baik kok. Rindu tak mau kalah, dia menjawab ucapan Leon dengan tenang, tetapi tepat sasaran. Hingga Leon kehabisan kata-kata dan memilih untuk bermain dengan Milea dan menggoda anak gadisnya itu. Bisa salah tingkah juga kamu, Leon. Rindu hampir tak bisa menahan tawa, jarang-jarang dia melihat Leon seperti itu. Asteris asteris. Asteris asteris. Selain Leon, Evans juga tahu kalau sekarang Rindu tinggal di Jakarta. Waktu itu Rindu sempat mengatakan pada Evans, ketika lelaki itu menelepon dan menanyakan kabar Milea. Lalu, Rindu sekalian bercerita kalau dirinya akan menetap di Jakarta. Tentu saja itu menjadi kabar baik bagi Evans sendiri. Sekarang dia tidak perlu jauh-jauh ke Singapura jika ingin melihat Milea dan Rindu. Cukup berkendara beberapa menit, maka mereka bisa bertatap muka. Sore ini, Evans meluangkan waktu untuk menemui Milea dan Rindu. Seperti biasa, dia mengenakan topi dan masker agar tidak dikenali orang. Evans tidak mau kalau nanti ada gosip miring lagi yang menyeret-nyeret nama Rindu. Bahkan, Evans sampai rela mereservasi private room di sebuah restoran mewah, demi bisa makan bersama Rindu dan Milea dengan tenang. Kita mau jalan-jalan kemana, Om? Tanya Milea ketika Evans sudah tiba di rumah Rindu. Evans membungkuk hingga sejajar dengan tubuh Milea, lalu berkata, kita makan-makan enak. Kamu mau? Mau, Om, mau. Milea tampak kegirangan, meski yang mengajak jalan-jalan bukan ayahnya,
tetapi Milea tetap senang. Karena sejak tinggal di Jakarta itu, ibunya selalu sibuk. Belum pernah sekalipun mengajaknya jalan-jalan. Ya sudah, kamu siap-siap dulu ya. Om tunggu di sini, ucap Evans sambil tersenyum. Siap, Om. Kemudian, Milea pergi ke kamar dan meminta Rindu untuk menguncir rambutnya. Tak lama kemudian, Rindu dan Milea sudah selesai bersiap. Lalu, Evans mengajak keduanya untuk berangkat saat itu juga, dengan menggunakan mobil pribadinya. Sepanjang berkendara menuju restoran yang dituju, Rindu dan Evans hanya berbincang sesekali, malah Milea yang berceloteh panjang. Gadis kecil itu sibuk mengagumi bangunan-bangunan tinggi yang berjajar di sepanjang jalan. Kamu suka, Lea? Tanya Evans. Milea mengangguk dengan semangat. Suka, Om. Di sini pemandangannya bagus, banyak gedung-gedung tinggi. Kalau udah besar nanti, aku juga mau bikin gedung kayak gitu. Rindu lalu mencubit pelan pipi Milea. Wajah polosnya ketika mengucapkan keinginan tadi benar-benar menggemaskan. Apalagi setelah tersenyum dan memamerkan barisan giginya, sangat lucu dan imut. Berkat obrolan ringan dan juga canda tawa barusan, tak terasa akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Milea kembali mengungkapkan kekagumannya ketika memasuki restoran mewah itu. Sementara Evans, dia tak banyak bicara. Mulutnya kini ditutup masker lagi dan kepalanya juga ditutup topi. Evans tidak melepaskan dua benda itu sampai memasuki private room. Setelah tiba di ruangan itu, barulah Evans berani melepas topi dan maskernya. Kemudian, dia memesan makanan dan minuman untuk mereka bertiga. Sambil menunggu pelayan mengantarkan hidangan, Evans memulai obrolannya dengan Rindu. Bagaimana usahamu, Rin? Lancar. Cukup lancar. Akhir-akhir ini orderannya lumayan naik. Meski belum sebanyak tempat catering lain, tapi untuk pemula sepertiku itu udah bagus, Mas. Iya, yang namanya memulai usaha, pasti awal-awal nggak terlalu mudah. Yang penting kita tetap semangat dan jangan bosan berusaha. Itu aja kuncinya, kata Evans. Rindu pun setuju dengan ucapan Evans itu. Kemudian, Evans mendesahkan napas kasar. Lalu wajah cerianya mendadak berubah masam. Aku juga mau buka usaha aja. Terus keluar dari dunia hiburan. Rindu tertegun mendengar pengakuan Evans. Lelaki itu sudah menjadi artis papan atas. Fansnya sudah banyak, kemampuan aktingnya luar biasa, dan yang pasti honornya sangat tinggi. Namun, tiba-tiba berniat keluar dari dunia hiburan. Bukankah itu sangat disayangkan? Kenapa, Mas? Apa nggak sayang posisi Mas Evans yang udah setinggi ini dilepas gitu aja? Tanya Rindu sambil menatap Evans. Jadi artis nggak enak, banyak yang mengorek privasiku untuk dijadikan ladang uang. Bahkan, ada yang mengambil jalan fitnah demi sebuah berita. Aku mau ngomong apa juga nggak ada yang percaya. Mereka lebih mempercayai berita-berita itu. Meski mengatakannya sambil tersenyum, tetapi mata Evans tidak bisa berbohong. Dia tampak menanggung beban berat, dan Rindu juga memahami apa yang dirasakan Evans saat itu. Rindu semakin kasihan dengan Evans. Berita skandal yang tak kunjung reda itu ternyata membuat Evans sangat tertekan. Andai aku bisa melakukan sesuatu untuk membantumu tanpa menimbulkan masalah baru, pasti udah kubantu, Mas. Aku jadi curhat lagi, Rin. Semoga kamu nggak bosan ya. Evans mencoba tertawa agar suasana tidak canggung. Lalu dia juga mengajak bercanda Milea agar Rindu tidak serius menanggapi ucapannya tadi. Sebenarnya Evans hanya butuh pendengar, tidak ada niatan untuk meminta bantuan Rindu, apalagi membuat wanita itu sampai berpikir yang macam-macam. Beruntungnya, pelayan langsung datang dan membawakan makanan yang mereka pesan. Jadi, Evans bisa mengalihkan pembicaraan pada makanan itu. Setelah selesai makan, Evans memakai masker dan topinya lagi, lalu mengajak Rindu dan Milea untuk bersama-sama meninggalkan restoran itu. Milea berjalan di depan, sedangkan Rindu dan Evans berdampingan di belakang. Dia kan Evans, artis papan atas itu. Dan yang di sampingnya, bukankah dia wanita yang pernah digosipkan dengan Evans? Wah, harus kuabadikan ini. Tanpa sepengetahuan Evans dan Rindu, ada seseorang yang diam-diam mengambil foto mereka. Orang itu mengenali Evans meski sudah mengenakan topi dan masker. Namun, dia tidak menyadari keberadaan Milea yang ada di depan Evans. Bersambung 35. Untuk kedua kalinya, foto Rindu dan Evans viral di internet dan menjadi bahan gosip publik. Banyak yang bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok Rindu, kenapa sering muncul bersama Evans.
Namun, banyak juga yang langsung membuat kesimpulan sendiri. Ini pasti pacarnya Evans. Jadi penasaran siapa nama wanita ini. Punya pacar secantik ini kenapa nggak dikenalkan ke publik? Gila, pacarnya Evans cantik banget. Gini kemarin dibilang jadi simpanannya tante-tante. Serasi banget, satu ganteng satu cantik. Kawal terus sampai halal. Hanya berdasarkan pada satu foto itu, warganet sudah berani mengunggah ke media sosial dan membuatnya semakin viral. Hampir semua unggahan dibanjiri komentar, yang isinya juga melebih-lebihkan asumsi tanpa bukti. Makanya, hanya dalam waktu beberapa jam berita itu sudah menguasai semua media sosial. Kayaknya aku harus cepat-cepat buka usaha dan keluar dari dunia hiburan. Sumpah, hidupku jadi nggak tenang kalau begini terus, gerutu Evans sambil mengacak-acak rambutnya. Kemudian, meletakkan ponselnya dan tak mau melihat berita itu lagi. Selain Evans, ada juga orang lain yang marah-marah sendiri saat melihat berita itu. Siapa lagi kalau bukan Leon? Pagi-pagi dia dibuat kesal dengan viralnya foto Evans dan Rindu. Leon sangat cemburu karena banyak yang menganggap mereka pacaran. Padahal, Rindu adalah wanita yang dia cintai. Yang boleh menjadi pacar wanita itu, seharusnya hanya dia, bukan Evans atau laki-laki lain. Aku akan ke rumah Rindu dan membicarakan ini dengannya. Leon dengan sangat cepat melajukan mobilnya menuju rumah Rindu. Meski sebentar lagi sudah masuk jam kerja, tetapi Leon lebih dulu ke sana. Pikir Leon, urusan kantor bisa ditunda. Yang penting sekarang harus bicara dengan Rindu. Karena hatinya sudah dikuasai rasa cemburu, Leon membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi, hingga beberapa menit saja sudah tiba di rumah Rindu. Rindu, Leon mengetuk pintu dengan tidak sabar. Hingga dia ulangi berkali-kali meski Rindu sudah menjawabnya dari dalam. Asyik, pagi-pagi ayah udah kesini. Milea yang saat itu keluar bersama Rindu, bersorak girang ketika melihat ayahnya datang. Iya, sayang, ayah mampir sambil berangkat kerja. Kamu main dulu nggak apa-apa ya, ayah mau bicara sebentar dengan ibu. Leon memeluk dan menciumi Milea, sekaligus memberi pengertian pada anak itu kalau dia akan bicara empat mata dengan ibunya. Oke. Ya, Milea menurut. Gadis kecil itu kembali berlari ke kamar dan bermain di sana. Sepeninggalan Milea, Leon langsung mendekati Rindu dan menatapnya dengan intens. Kamu sering ketemuan sama Evans? Rindu lalu menghela napas panjang. Dari pertanyaan itu, Rindu sudah bisa menebak apa yang akan Leon bicarakan saat ini. Pasti lelaki itu sudah melihat berita yang beredar. Hanya sesekali, itu juga hanya sebentar, paling makan atau minum doang, kata Rindu. Tapi, tetap saja pergi bareng, sahut Leon dengan cepat. Lalu Rindu memilih diam, hingga akhirnya, Leon lagi yang bicara, bisa nggak sih, Rin, jangan jalan bareng laki-laki lain. Apalagi artis seperti Evans. Aku cemburu, Rin, kamu kalau mau jalan-jalan, kenapa nggak nelpon aku aja? Aku yakin Lea malah lebih senang kalau jalan sama aku. Tapi, kenapa kamu malah lebih milih jalan dengan laki-laki lain? Apa seburuk itu aku di matamu, Rin? Atau kamu memang senang masuk berita kayak gini, semua orang bilang kalau kalian pacaran. Kalian serasi dan wajib dikawal sampai halal. Kamu senang dengan itu, Rin? Leon, tenang, aku juga kesal dengan berita itu, aku nggak ngangka kalau ada yang ambil foto kami lagi. Padahal, aku jalan dengan Mas Evans. Nggak usah panggil dia Mas. Potong Leon dengan marah. Lalu Rindu mengulangi ucapannya untuk lebih menjelaskan pada Leon. Maksudku, aku jalan dengan Evans nggak ada niatan apa-apa. Dia hanya ingin melihat keadaan Lea, terus ngajak kami makan, gitu aja. Aku nggak enak mau nolak. Dia udah selamatin nyawa Lea. Terus aku sebagai ayahnya Lea, kamu malah enak-enak aja nolak ajakanku. Nggak ada perasaan nggak enak kayak gitu, sahut Leon sambil bersungut-sungut. Napasnya sampai naik turun karena terlalu kesal. Iya deh, aku minta maaf. Lain kali aku nggak jalan lagi sama Evans. Aku akan menjaga jarak dengannya. Rindu mendadak merasa bersalah dan akhirnya meminta maaf. Bagus, yang benar memang kayak gitu. Lagian kamu bisa kena masalah kalau dekat-dekat sama dia, nanti ikut keseret-seret berita yang nggak bener, ujar Leon sambil mendisahkan napas kasar. Rindu mengangguk dan berkata, iya, nanti aku nggak akan dekat-dekat lagi. Melihat sikap Rindu yang tidak banyak membantah, emosi Leon berangsur reda dan kemudian mau tersenyum.
Hingga akhirnya, laki-laki itu bisa berangkat kerja dengan tenang. Setelah Leon pergi dari rumahnya, Rindu menyandarkan punggungnya di kursi sambil membuang napas kasar. Tiba-tiba dia merasa bingung sendiri. Aku dan Leon kan gak ada hubungan apa-apa. Tapi, kenapa tadi dia sangat marah? Dan kenapa juga aku malah meminta maaf? Duh. Bersambung.